Di sebuah sudut tanah Pasundan, tersimpan kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Tanah ini menyimpan bisikan sebuah peradaban besar, sebuah memori kerajaan Galuh yang pernah berdiri megah ribuan tahun silam. Hari ini, kita melangkah bersama mengenang kenangan kejayaannya. Di sini, di Museum Karang Kemuliaan, setiap batu, setiap artefak bercerita tentang kejayaan yang terkenang di dalam tanah Jawa Barat. Dilansir dari buku berjudul Kerajaan Galuh, Legenda Tahta dan Wanita oleh Hersuganda, sejarah berdirinya Kerajaan Galuh diawali dengan kemunduran Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Galuh merupakan kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada awal abad ke-7 Masehi, didirikan oleh Warti Kandayun, sosok yang memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara dan membangun kekuasaan baru di Tanah Selatan. Kerajaan Galuh mengalami berbagai dinamika selama perjalanannya. Setelah melewati perang bubat dengan Kerajaan Majapahit pada masa itu, Galuh menghadapi masa sulit akibat gugurnya Prabu Linggabuan. Lalu, setelah berabad-abad hidup terpisah, Kerajaan Sunda dan Galuh bersatu kembali pada tahun 1428 Masehi di bawah pimpinan Jaya Dewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja. Namun, kejayaannya tidak bertahan lama. Keruntuhannya terjadi akibat sejumlah faktor eksternal, konflik internal yang terjadi, dan penurunan pengaruh politik menyebabkan keruntuhan Kerajaan Galuh. Meskipun Kerajaan Galuh telah berakhir, warisan budaya dan sejarahnya tetap hidup, juga menginspirasi bagi generasi selanjutnya dalam memahami sejarah dan kekayaan budaya Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perlu apa? Jadi gini Pak, kita dari Universitas Galuh, Prodi Teknik Industri, kesini datang mau observasi isi di dalam museum. Oh, ada tugas ya? Iya. Ya silakan di sini ada beberapa koleksi ya yang temuan dari situs Karang Kemuliaan dan ada titipan dari situs-situs yang lain. Silahkan kalau mau lihat-lihat ke dalam. Nah ini beberapa peninggalan yang ada di sini. Nah ini yang di etalase ini hanya sebuah titipan. Nah jadi ini titipan dari situs Gua Aul. Jadi Aul itu manusia berwajah serigala. Nah jadi Aul itu kutukan. Jadi dikutuk. Sebelum kutukannya dicabut, dia akan memangsa hewan-hewan di hutan. Nah, makanya ini sisa-sisa makanan beberapa jenis ya, sisa-sisa makanan yang sudah dimakan oleh Aul. Nah, ini yang paling unik ini nih ada rahang manusia purba. Nah ini diperkirakan usianya sudah mendekati 15 juta tahun. Sebelah sini, kalau ini titipan dari Museum Tambak Sari dari Rancah. Nah, jadi kalau ini fosil hewan-hewan purba. Nah ini usianya sudah mendekati 25 juta tahun. Nah ini seperti ini ada. Nah ini ada rahang nih. Nah ini ada rahang fosil gajah purba. Nah ini ada tulang benulangnya. Jadi ini banyak keramik ya. Nah cuman kalau ini ditemukannya di sekitaran situs Karang Kemuliaan. Nah jadi ini ada Ming abad ke-16, ada abad ke-14. Nah jadi ada abad ke-8, ini paling tua nih, abad ke-10. Nah, jadi di kerajaan Galuh itu sudah ada politik dagang antara Galuh dengan Majapahit. Ini ada yang masih utuh. Nah, jadi ini sama ya. Kalau zaman dulu, misalnya dari kerajaan Majapahit, kalau mau ke kerajaan Galuh itu dia bawa souvenir atau cenderamata. Nah, jadi kalau zaman dulu mungkin yang bisa dibawa itu seperti ini. Nah, ini kalau ini sudah berbentuk logam.
Karena kan di Karangkamulian ada tahapan-tahapannya kerajaan itu. Ada kerajaan Galuh masa prasejarah, ada Galuh masa Hindu-Buddha, ada Galuh masa Islam. Nah, ini salah satu kerajaan Galuh masa Islam karena sudah berbentuk logam. Nah, jadi pusaka-pusakanya seperti ini. Nah, ini sebagian diketemukan dari sini dan dari Buah Aul juga ada berbentuk batu. Nah, kalau ini diketemukan baru-baru ini. Pada saat waktu pembangunan di pusat budaya. Nah, ini jadi semua yang berbentuk keramik ya, berbentuk keramik atau seperti ini diketemukannya di daerah dekat bantaran sungai. Jadi mungkin pada saat itu alat transportasinya kan lewat sungai. Nah, jadi pada saat dia melintas dari kerajaan Galuh dari kerajaan Majapahit ke kerajaan Galuh, mungkin sebagian ada yang jatuh. Nah, jadi awal mau bikin ramuan itu dari sini dulu, yang kasar dulu. Nah, yang kasar dulu. Setelah si ramuan sudah mulai halus, dipindah ke tempat seperti ini. Setelah mau menghaluskan finishing ya ke situ. Nah, seperti ini nih. Nah, ini untuk finishing. Jadi ini ramuan yang dari tadi, dari mulai misalnya rempah-rempah ditumbuk sudah mulai lembut. Nah, baru ke finishingnya di sini. Jadi untuk menghaluskan. Tuh. Nah, ini batu ukir. Kalau ini temuan dari Candi Ronggeng dari Pamarican. Ini kakinya, ini yang disebut Arcanandi. Arcanandi ini apa? Sapi Gumarang ya, Arcanandi. Ini sebagian bahunya. Jadi ini kan satu pasang. Nah, ini yang sudah dimunculkan, yang itu masih di dalam tanah. Cuman pada saat kemarin ada penelitian, sebagian diambil. Yang paling unik di sini ada Arca Ganesha. Nah, ini Arca Ganesha ini ditemukan di situs di sini di Karangkamulian, persisnya di tempat parkiran di situ tuh. Nah, jadi masyarakat pada saat itu mau menanam bunga, ternyata ada benda yang mencurigakan. Digali-gali, ternyata ada Arca Ganesha. Ini sudah perpaduan Hindu-Buddha. Nah, makanya tadi ada prasejarah, ada Hindu-Buddha, ada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Abdul Haris, pegawai dari Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat. Bapak harus milih satu benda di museum ini yang paling bisa menceritakan kerajaan Galuh itu benda apa? Peninggalan yang ada di museum ini ya, koleksi yang paling ada hubungannya dengan peninggalan kerajaan Galuh yang ada di Karangkamulian, yaitu benda-benda berbentuk batu. Jadi kalau berbentuk batu itu jelas ada hubungannya dengan kebutuhan pada masa lampau. Misalnya ada batu pipisan, itu yang berhubungan dengan peninggalan kerajaan Galuh. Di museum ini tuh pernah nggak ada kayak barang yang tiba-tiba hilang gitu, yang udah ada di museum ini tiba-tiba hilang, atau pas lagi menggali situs atau apa itu nggak bisa diselamatkan atau udah rusak, udah sampai nggak bisa terdeteksi gitu? Sebenarnya ya peninggalan-peninggalan di sini itu yang dijelaskan tadi bukan penemuan hasil dari penelitian. Jadi ini hasil temuan oleh masyarakat. Nah, oleh masyarakat, terus yang punya kesadaran dia akan melapor ke petugas bahwa saya tadi waktu menggali apa gitu menemukan seperti ini. Nanti saya bawa dari Balai Arkeolog dari Bandung, akan ada penelitian di situs Karangkamulian. Jadi kemungkinan di Karangkamulian ada
zaman-zaman di zaman kerajaan pada masa lampau. Yang dilihat sekarang kan ini cuman yang sudah ada gitu. Karena kan tanah aslinya itu 1 meter dari permukaan tanah. Nah, karena ada lapisan-lapisan. Nah, ada lapisan. Kalau yang kita injak ini tanah baru. Jadi yang tanah asli zaman kerajaan itu 1 meter dari permukaan tanah. Makanya di dalam 1 meter dari permukaan tanah itu ada peninggalan-peninggalan yang masih tertimbun. Nah, makanya ini kemungkinan sudah dianggarkan oleh Disbudpora ya dari Ciamis. Museum ini katanya mau dipindah ke area pusat budaya. Terus bangunannya sesuai standar nasional. Nah, jadi kalau sudah memadai bangunannya, mungkin saya bisa kerjasama dengan museum-museum swasta lah gitu. Karena kan kebanyakan peninggalan-peninggalan yang ada di sini diambil sama perorangan, terus dia bikin museum swasta supaya dia mendapatkan anggaran seperti itu sebenarnya. Makanya saya kepingin jangan sampai batu-batu atau benda-benda yang berhubungan dengan sejarah itu seharusnya jangan ada di museum swasta sebenarnya. Harusnya ada di museum seperti ini. Karena museum di Karangkamulyan sangat strategi ya. Jadi sebelum kita memasuki ke area situs inti, ada situs penyangga, yaitu masuk ke museum, lihat-lihat, terus tanya-tanya. Nah, itu pengen seperti itu. Baik, pertanyaannya udah selesai. Kita terima kasih udah menjawab beberapa pertanyaan. Ya, mudah-mudahan pembicaraan kami ya tentang menerangkan tentang isi koleksi yang ada di Museum Karangkamulyan mungkin ada benarnya, mungkin ada juga salahnya ya. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf atas informasi yang saya punya. Mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu untuk kita semua. Ya, ditutup mungkin ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit di atas Karangkamulyan menyaksikan segalanya, dari kejayaannya yang memukau hingga senyap yang perlahan menyelimuti. Namun di bawah langit yang sama ini, jejak Galuh masih terasa. Selama masih ada yang mau mendengar, selama masih ada yang mau bertanya, kerajaan Galuh tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Satu artefak, satu kisah, satu kunjungan pada suatu waktu. Karena sejatinya, sejarah tidak pernah benar-benar mati dan diam. Ia hanya sedang menunggu untuk kembali didengar. Jejak Galuh akan abadi di bawah langit Karangkamulyan.